Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Wadi Rauf dengan NIM 2210651039 dari Prodi Teknik Informatika kelas D. Di sini saya akan mempraktekkan penyelesaian persamaan nonlinear, yaitu dengan metode grafik dan tabulasi serta metode seksi. Nah, pada grafik tunggal sendiri, ini dibagi menjadi dua macam, yaitu grafik tunggal sama grafik ganda. Untuk apa itu grafik tunggal dan grafik ganda? Nah, di sini saya akan langsung mencontohkan pada MATLAB. Untuk ini langsung run, kita di sini akan muncul grafik. Nah, ini adalah untuk grafik tunggal pada outputan yang pertama, yaitu grafik tunggal metode grafik. Di sini yang pertama yaitu untuk definisikan terlebih dahulu nilai x-nya, yaitu dengan -3, yaitu untuk batasnya yaitu -3. Kemudian ada interval 0,1. Kemudian di sini ada batas kanan yaitu 4. Nah, kemudian yang kita cari yaitu y sama dengan x plus 1. Kemudian di sini x1 sama y1 ini untuk menggambarkan garis horizontal. Kemudian y2 sama x2 ini untuk menggambarkan garis vertikal. Nah, untuk plot ini yaitu untuk gambar pada di sini. Nah, pada dasarnya, nah, ini apabila salah satu ini dia, yaitu gambar horizontal ini akan dihapus oleh saya, ini akan memunculkan outputannya gambar garis horizontalnya ini akan menghilang ini. Nah, untuk plot sendiri ya itu untuk fungsinya itu untuk gambar dan menandakan warna, membedakan warna gitu. Nah, untuk aksis sendiri yaitu untuk mengatur batas tumbuh x dan y pada rentan -3 sama 4. Nah, di sini ini. Nah, untuk x labelnya ini untuk menamakan yaitu nilai x, nilai y sama grafik fungsi y. Untuk grid on ini adalah untuk garis itu. Nah, untuk grafik ganda sendiri kita sama aja sama yang seperti awal yaitu grafik tunggal. Cuma di sini menambahkan beberapa variabel di sini. Kemudian kita run ulang untuk ini gambar yang berbeda. Di sini terlihat beda yaitu grafik ganda pada grafik ganda sendiri yaitu ini adalah sumbu y sama dengan x plus 1 warna hijau, kemudian ini adalah y2 minus x2 plus x plus x2. Ini adalah sumbu y2. Kemudian di sini ada persilangan yaitu titik silangannya di sini yaitu di sini adalah akarnya. Gitu. Nah, di sini keluar juga di komen yaitu akar persamaannya itu berada di -1 di titik koordinat -1. Nah, sama seperti tadi yaitu definisikan terlebih dahulu x-nya variabel x, kemudian ini f1 yaitu variabel f1 ini adalah y, kemudian f2 ini adalah y2. Di sini namanya diubah sama saya untuk memudahkan pemrosesan di dalamnya. Kemudian di sini ya sama seperti tadi yaitu x1, y1, y2. Kemudian ada plot ini untuk membedakan warna. Nah, untuk membedakan warna ini garisnya, kenapa tidak digabung saja? Karena kalau digabung ini akan
eh, panjang. Jadi biar tidak bingung, kita ini dipisah plotnya. Ini untuk garis ya, persamaannya. Kemudian yang ini plot ini untuk garis horizontal sama vertikalnya. Ini. Nah, untuk hold on ini apa sih fungsinya? Ini untuk gambar. Apabila hold-nya ini off, maka gambar yang di sini garis-garisnya itu akan off semua, hilang semua. Nah, untuk on ini ya untuk ada garis gitu. Sama seperti tadi, aksesnya itu untuk mengatur batas membuat X dan Y. Ada -3 sama 4. Ini untuk penamaan. Nah, ini untuk pemrosesan menemukan akarnya, yaitu dengan root itu di sini akan melakukan pemrosesan pencarian akar dari persamaan F1 sama F2. F1 dengan rumus F1 minus F2 sama dengan 0. Tapi di sini jadi plus, kenapa? Jadi positif karena di sini itu Y2-nya berawalan minus X. Nah, jadi negatif tambah negatif itu negatif dikali negatif itu akan menjadi positif. Jadi terjadilah di sini positif. Semua nilai pada Y itu akan dimasukkan ke sini. X plus 1 sama X kuadrat minus X minus 2. Ini akan ini. Kemudian akan melakukan pencetakan root. Pencetakan akar dengan 4 digit di angka di belakang koma dengan menandakan parameter menggunakan float. Kemudian di sini, nah, yang ini kan di sini tercetak 4 angka. Ini dengan tipsnya adalah float. Di sini untuk menandakan akar pada gambar. Ini sudah terlihat di sini ada lingkaran. Ini adalah akarnya. Itu. Nah, berikutnya ada metode tabulasi, yaitu cara tabulasi. Kita lebih dahulu komennya. Nah, untuk inputan yang pertama yaitu masukkan batas bawah. Ini akan masuk ke variabel XA, kemudian batas atas ini masuk ke variabel B, kemudian masukkan membagi ini akan masukkan ke variabel N. Nah, di sini ada X in space. Nah, yang ada di dalamnya itu A, X, B, sama N. Ini akan menghasilkan N nilai X yang merata terbagi dalam rentan XA sama XB. Nah, kemudian nanti akan dicetak variabel X ini dengan 3 menggunakan float. Berikutnya ada masukkan inputan fx. Fx ini yang kita inginkan yaitu fx, nilai fx apa gitu. Itu nah nanti akan dicetak fx-nya. Ini. Di sini contohnya. Ya. Sekarang nah, untuk batas atasnya yaitu kita minus 1. Batas bawah, mohon maaf. Batas atasnya itu 1. Masukkan pembaginya itu 10. Nah, ini akan keluar itu nanti akan dijadikan acuan. Kemudian di sini masukkan fungsi x-nya yaitu kita sin x x 2. Di sini keluar outputan sini. Nah, kita open notepad terlebih dahulu untuk mencatat hasil outputannya yaitu
di sini sama ini. Oh, nah, sini. Nah, yang perlu ditandakan yaitu yang ditandai ini pada baris yang berubah tandanya karena di soal itu. Untuk soalnya sendiri ya seperti ini. Nilai-nilai fungsi pada interval yang diminati dihitung dengan membagi interval tersebut menjadi subinterval dan nilai-nilai tersebut dalam bentuk tabulasi. Jika pada suatu interval nilai fungsi berubah tanda, maka pada interval tersebut ada akar. Tadi pada perubahan tanda ini akan yang kita tandai, kemudian di situ ada akarnya ini. Jadi dari tanda positif ke tanda negatif ini kita tandai dan ke parameter yang di atas. Nah, di sini kita tandai terlebih dahulu, kita hitung terlebih dahulu yaitu dari baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Nah, di sini ada baris 5 sama baris 6. Ini adalah yang kita hitung di sini. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6. Nah, ini yang akan kita cari. Ini adalah batas atas, ini adalah batas bawah. Kita langsung run kembali simulasi. Untuk batas bawahnya itu ini. Batas-batasnya yang ini. Nah, masukkan membaginya yaitu 10. Di sini sama seperti tadi yaitu sin minus x. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu yang berubah tanda dari di sini membagi yaitu dari nilai negatif ke positif. Kita sudah mendapatkan hasilnya. Nah, berikutnya langsung ke metode biseksi. Untuk metode biseksi sendiri ini itu kita masukkan persamaan fx-nya terlebih dahulu yaitu dengan variabel fx nilai a ke variabel a, nilai b ke variabel b, toleransi error ini ke variabel e. Buat apa sih variabel e ini untuk toleransi error? Itu fungsinya nanti agar kita tidak looping secara terus-menerus karena kalau nilai iterasi itu diperkecil sampai kecil-kecil itu akan menghasilkan banyak loopingan sehingga nanti tidak ketemu outputannya seperti itu. Nah, kemudian ada FA. FA sendiri yaitu variabel FA ini untuk melakukan perhitungan. Jadi di sini untuk mengganti X ke nilai A dengan persamaan Fx dalam persamaan Fx. Nah, nanti akan hasilnya akan di variabel FA. Kemudian ada FB, ya sama seperti yang melakukan pemrosesan yang FA tadi. Nah, di sini ada if. Nah, pada if sendiri ini untuk pemeriksaan FA dan FB memiliki tanda yang sama. Ini akan muncul nilai awal yang diberikan tidak mengandung akar. Jadi kita contohkan. Kemudian L. Jika tidak, ini akan melakukan pemrosesan yang pertama adalah variabel C ini untuk melakukan perhitungan nilai titik tengahnya terlebih dahulu, yaitu dengan nilai A tambah nilai B ini akan dibagi 2/2. Kemudian FC pada variabel FC ini akan
melakukan perhitungan mengganti X ke nilai C dengan fx. Nanti hasilnya akan dicetak di sini. Nah, kemudian ada perulangan while dengan nilai absol fc dengan fc ini lebih dari E. Jadi nilai pada perhitungan fc ini akan terus-menerus dilakukan sampai itu ke nilai toleransi errornya gitu. Kemudian di sini nilai C sama fc ini akan dicetak dengan first. Kemudian ada if jika fa fc ini melakukan pemeriksaan itu jika berbeda batas atas interval B diperbarui dengan C. Interval B akan diperbarui dengan C. Kemudian jika tidak, batas bawah interval A diperbarui dengan C. Interval A akan diperbarui dengan C. Gitu. Kemudian ada menghitung variabel C nilai tengah lagi, itu nilai A sama nilai B dibagi 2. Kemudian FC melakukan perhitungan kembali, yaitu jika nilai X ini diubah ke nilai C dengan fx. Kemudian di sini ada nilai toleransinya yang tadi yang di atas, yaitu nilai E. Nah, apabila nilai toleransinya itu terpenuhi, akan melakukan pemberhentian dalam program perhitungan begitu, agar tidak melakukan loopingan secara terus-menerus. Ini adalah batasnya. Ini adalah untuk mencetak nilai C. Jadi nanti X ini nanti ada komen X. Nah, ini nilai C akhirnya, nilai akhir yang ditemukan. Nah, kita langsung run saja. Untuk nilai fx-nya itu X pangkat 3. X pangkat minus 2 ini X minus 2. Ini kan salah karena X, oh, X-nya tanda besar. Mohon maaf. X 2 pangkat 3 tambah X pangkat 2 minus 2 kali X minus 2. Nah, ini sudah. Masukkan nilai A yaitu 1, masukkan nilai B itu 2, masukkan toleransi errornya itu 0,001. Nah, di sini sudah keluar inputannya dengan ini 0, batas errornya yaitu kan 0,00001. Nah, di sini 0,0001. Nah, kemudian yang ini 0,0002. Itu dengan nilai akhiran X yang ditemukan 1,414. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Mohon maaf sebesar-besarnya. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.